Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku moderator kelompok 8 yang akan mempresentasikan tentang Global Marketing Communication di section 1 Advertising and Public Relation. Berikut nama-nama dari kelompok 8, yaitu yang pertama Putri Alia Nabila dengan NIM 2019 498. Dan yang kedua ada Dewi Nikmatul Magfiroh dengan NIM 2019 510. Dan yang ketiga ada Rizdianah Yahya dengan NIM 2019 524. Dan yang keempat ada Risma Mela Radila dengan NIM 2019 553. Dan dengan yang kelima ada saya sendiri Restu Anus Fikri dengan NIM 2019 596. Presentasi akan dilanjutkan oleh penyaji. Komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran merupakan bentuk komunikasi yang digunakan perusahaan dalam menjelaskan, membujuk, menginformasikan, dan juga mempengaruhi sikap serta tingkah laku pembelian oleh pelanggan dan pelanggan potensial lainnya. Komunikasi pemasaran memiliki tujuan utama, yaitu sebagai alat pemberitahuan kepada pelanggan mengenai nilai dan manfaat atas produk atau jasa yang mereka tawarkan. Dua, periklanan dan penetapan merek. Periklanan diartikan sebagai bentuk komunikasi yang disponsori dan ditempatkan dalam media massa berbayar dengan cara non-personal di lingkup regional, satu negara, dan global. Periklanan menjadi peran komunikasi yang sangat penting dalam memasarkan produk konsumen dibandingkan produk industri. Periklanan global didefinisikan sebagai pesan, seni, cerita, foto, naskah, potongan video, dan film di seluruh dunia. Efisiensi periklanan pada perbaikan akses serta saluran distribusi merupakan keunggulan dari penetapan merek. Strategi akhir pada keputusan dalam menggunakan iklan global atau lokal tergantung pada nilai tukar tambah yang dilihat oleh manajer. Tiga, isi periklanan global, debat perluasan versus adaptasi. Pakar komunikasi setuju bahwa persyaratan komunikasi keseluruhan dari komunikasi persuasi dan juga efektif bersifat tidak berbeda dan tetap dari satu negara ke negara lain. Hal yang sama berlaku untuk komponen proses komunikasi, yaitu mengirim atau pesan pemasar harus disandikan, dikirim melalui saluran yang memadai dan diterjemahkan oleh penerima atau pelanggan. Berikut 4 kesulitan yang dapat membahayakan perusahaan dalam berkomunikasi dengan pelanggaran di lokasi manapun. A. Pesan mungkin tidak sampai ke penerima yang dituju. B. Pesan yang disampaikan tepat pada sasaran, tetapi tidak dapat dipahami dan bahkan disalahartikan. C. Pesan yang disampaikan tepat pada target sasaran dan dipahami, tetapi tidak dapat memaksakan penerima untuk mengambil tindakan yang diinginkan oleh pengirim. D. Keefektifan pesan dapat rusak karena pengaruh atau gangguan dari luar. Yang keempat, biro iklan, organisasi, dan merek. Periklanan merupakan suatu kegiatan yang digunakan oleh perusahaan untuk dapat mempengaruhi konsumen dengan media tertentu yang berkembang sangat cepat dan mendunia. Sifat biro iklan yang formal, spin-off, usaha patungan, investasi, dan fakta bagi kehidupan. Biro iklan tersebut juga sangat canggih, eksekutif, dan dapat berpindah dari satu biro ke biro lain. Menurut Biro Iklan pada tahun 2012 di seluruh dunia, sebagian besar merek biro iklan yang telah didefinisikan pada 20 perusahaan tersebut adalah biro iklan yang memiliki pelayanan lengkap. Selain membuat iklan, perusahaan tersebut juga menyediakan layanan seperti melakukan riset pasar,
pemberian media, dan pemasaran langsung. Memilih biro iklan. Berikut berbagai pertimbangan yang dikemukakan oleh Keegan pada tahun 1999 dalam memilih biro iklan adalah 1. Organisasi perusahaan, 2. Ketanggapan nasional, 3. Liputan wilayah, dan yang keempat, persepsi pembeli. Membuat iklan. Daya tarik iklan adalah pendekatan komunikasi yang berkaitan dengan motif audiens sasaran. Misalnya, iklan berdasarkan daya tarik rasional bergantung pada logika dan berbicara dengan kecerdasan audiens. Daya tarik rasional didasarkan pada kebutuhan konsumen akan informasi. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam membuat iklan. Di antaranya yaitu yang pertama, kita ada pengarahan seni. Pengarahan ini tuh berkaitan dengan presentasi visual atau bahasa tubuh. Lalu yang kedua ada naskah. Naskah itu menulis teks sebuah iklan. Naskah itu menjadi subjek yang banyak diperdebatkan dalam hubungan periklanan. Naskah harus relatif pendek dan tidak versi bahasa pasaran atau idiom. Lalu yang ketiga ada pertimbangan budaya. Pertimbangan tentang budaya yang beraneka ragam, khususnya simbolisme yang berhubungan dengan sifat budaya, merupakan hal yang penting ketika menciptakan sebuah iklan. Selanjutnya. Yang ketujuh ada media global. Yang pertama ada keputusan media. Keputusan media ketersediaan televisi, surat kabar, dan bentuk iklan lain dari media penyiaran dan cetak bervariasi di seluruh dunia. Hal ini dapat berdampak pada kepuasan media. Selain itu, pola konsumsi media juga berbeda dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua ada sarana dan pembelanjaan media. Sarana dan pembelanjaan media ini seperti seluruh keputusan pemasaran iklan harus memilih antara sarana media global atau lokal media global, terutama terdiri dari televisi kabel seperti MTV, ITN, dan CNN yang berkembang dengan cepat dan menayangkan edisi regional. Terus selanjutnya yang ke-8 ada public relation. Public relation pada tahun 2011, Public Relation Society of American atau PRSA meluncurkan Public Relation Defined, sebuah inisiatif untuk memperbarui definisi hubungan masyarakat. RPSA mencari masukan dari para profesional industri, akademisi, dan anggota masyarakat umum. Lebih dari 900 definisi diajukan menurut penanganannya. Hubungan masyarakat PR atau proses komunikasi strategi yang membangun hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.